Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Bagaimana libur lebarannya? Asik? Seru? Wah, menyenangkan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian dulu untuk bernyanyi bersama. Siapa yang tahu lagu Awan Putih karya Ate Mahmud? Baik, kalau begitu kita akan dengarkan terlebih dahulu ya. Setelah itu kita menyanyikan bersama-sama. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, di langit itu ada apa aja ya? Iya, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang awan ya anak-anak. Siapa yang tahu awan itu terbuat dari apa sih? Nah, sebelum kita cari tahu, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui pengertian awan, untuk mengetahui proses terbentuknya awan, untuk mengetahui faktor terbentuknya awan, untuk mengetahui macam-macam bentuk awan, dan untuk mengetahui manfaat dari awan. Jadi anak-anak, awan adalah kumpulan tetesan air atau kristal es di atmosfer yang terjadi karena adanya proses pengembunan uap air. Mari kita lihat proses terbentuknya awan. Jadi, air yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan. Air ini bisa berasal dari laut, sungai, danau, waduk, dan yang lainnya. Yang kemudian, penguapan ini akan menghasilkan embun yang berasal dari titik-titik air dan akan naik ke atas yang terbawa oleh angin. Titik-titik ini jumlahnya akan semakin banyak dan terkumpul sehingga membentuk awan. Nah, selanjutnya ada faktor yang memengaruhi terbentuknya awan. Yang pertama itu suhu. Jika suhu dataran naik, maka uap air akan terangkat ke atas lalu menjadi awan. Yang kedua, sinar matahari. Semakin banyak sinar matahari yang mengenai bumi, maka semakin tinggi pula suhu di permukaan bumi. Nah, jadi sinar matahari ini akan mengenai bumi yang terdapat airnya, seperti air laut, seperti sungai, waduk, dan yang lainnya. Yang kemudian air ini akan menguap dan naik ke atas sehingga menjadi awan. Yang ketiga, ada angin. Semakin kencang angin yang berhembus, maka semakin cepat proses penguapan. Jadi, air yang menguap akan naik dan terbawa angin ke atas sehingga membentuk awan. Nah, yang keempat itu ada kelembapan udara. Udara yang lembab akan membentuk uap air sehingga mempercepat proses pembentukan awan. Nah, selanjutnya ada macam-macam jenis awan.
Ternyata awan juga punya berbagai macam jenis. Yuk kita simak sama-sama ya. Yang pertama, awan sirus. Nah, di sini bisa kita lihat ya bentuk dari awan sirus itu. Awan ini berada pada ketinggian lebih dari 6 km. Ciri-cirinya itu berbentuk serat, berwarna putih seperti kapas dan bulu, serta mengambang paling tinggi daripada awan yang lainnya. Nah, yang kedua ada awan cumulus. Awan ini berada pada ketinggian 2-6 km. Ciri-cirinya berbentuk gumpalan putih, mengambang di bawah awan sirus, dan menandakan cuaca panas dan kering. Bisa kita lihat ya pada gambar, awan cumulus ini bagiannya berbentuk seperti bunga kol. Selanjutnya yang ketiga, ada awan cumulus nimbus. Awan ini hampir mirip dengan awan cumulus, tetapi awan ini berbentuk gumpalan hitam dan menandakan akan turun hujan dan biasanya disertai dengan angin dan petir. Nah, selanjutnya ada awan stratus. Awan ini biasanya berada pada ketinggian 2 km dan memiliki ciri-ciri berbentuk lembaran berlapis-lapis dan membentang datar, kemudian lapisannya melebar dan berwarna abu-abu. Awan ini mengambang dekat dengan permukaan bumi, serta menandakan cuaca akan hujan gerimis. Nah, dari semua awan tersebut, awan apa saja yang pernah kalian lihat? Nah, ternyata awan ini juga punya manfaatnya loh. Yang pertama, awan sebagai penentu cuaca dan iklim. Yang kedua, melindungi pancaran langsung dari sinar ultraviolet. Yang ketiga, membantu memberikan cadangan air, karena awan terdiri dari sekumpulan tetesan air yang akan turun menjadi hujan. Dan yang keempat, mencegah bencana alam kekeringan. Nah, anak-anak, kita kan sudah belajar tentang apa itu awan, bagaimana proses terbentuknya, dan bagaimana macam-macam jenisnya serta manfaatnya. Sekarang, Ibu punya games nih. Jadi, temukan 8 kata yang berhubungan dengan faktor terbentuknya awan dan macam-macamnya. Masih ingat kan? Gamesnya dikerjakan ya setelah ini dan jangan lupa soal latihannya yang Ibu berikan ke WhatsApp group. Baik, Ibu rasa cukup ya pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap mencari tahu tentang awan lagi dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.